Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan, Ngobrol Sehat bersama Profesor Delfitri Munir. Sahabat sehat sekalian, kalau bicara kita mengenai jumlah asupan makanan yang harus kita konsumsi setiap hari, ternyata jumlah makanan yang sehat antara orang muda dengan orang tua ternyata berbeda. Bagaimana perbedaannya? Kita akan membahas bersama pakarnya, yaitu Profesor Dr. Nur Indrawati Liputo, MSc, PhD, SPK. Assalamualaikum, Prof. In. Waalaikumsalam, Prof. Dea. Oke, sehat selalu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Prof. In, ya. Ketika kita jadi mahasiswa atau jadi pelajar, selera sedang tinggi-tingginya, apalagi mahasiswa kos, anak kos. Tetapi untuk membeli makanan yang terbatas, sehingga tidak bisa makan kue-kue. Tetapi ketika sudah dewasa, ya di atas 40, sudah mapan, duit sudah lebih banyak, ternyata makan pun harus dibatasi. Ini kenapa sebetulnya harus begitu, In? Menurut gizi, silakan, Prof. In. Benar sekali, Prof. Dea. Begitulah siklus kehidupan ini kan ada dari bawah sampai ke atas, ya kan? Kemudian nanti ada menua, seperti juga di Quran kan dikatakan seperti itu, ya kan? Tapi ternyata tubuh kita, ya, tubuh kita ini, tubuh kita juga harus menyesuaikan diri dengan itu. Dari mulai muda, menua sedikit, dan menua banyak. Pada waktu kita masih muda, otot-otot kita itu berkembang dengan sangat baik. Jadi puncaknya itu adalah di umur 25. Tulang kita itu berada pada tahap yang paling optimal itu di umur 25 menjelang usia 30. Itu tulangnya. Kemudian otot juga seperti itu. Otot itu karena kita masih muda, tenaga banyak, kita bisa kemana-mana, berjalan kaki kemana-mana, begitu ya. Nah, otot juga berkembang bagus, makan juga, kebutuhan makan juga pada waktu itu adalah kebutuhan yang paling tinggi pada waktu usia 25 tahun itu. Nah, di gizi kami kan menghitung kalori, berapa kebutuhan orang setiap kali makan per hari, begitu ya. Nah, ternyata penelitian banyak sekali mengatakan bahwa semakin tinggi usia seseorang dan menjelang dekade 40, 50, itu sudah terjadi penurunan kebutuhan kalori. Nah, kenapa seperti itu? Ya kan? Karena sesudah 30 puncak tubuh kita tuh sempurna, berkembang tuh di usia 30 tahun. Nah, setelah itu dia perlahan-lahan mulai mendatar. Apa itu? Proses pertumbuhan itu. Nah, otot-otot kita juga seperti itu. Menjelang usia sesudah usia 40 tahun, menjelang usia 50, 60, otot-otot itu kalau tidak dipergunakan dengan optimal, dan kebanyakan kita seperti itu, ya kan? Pekerjaan sudah mapan, ya kan? Malah umur 50 yang biasa operasi, sudah mungkin 50-an atau 60 tahun sudah ada senior yang banyak, ya kan? Pekerjaan-pekerjaan dulu yang kita kerjakan dengan manual, itu juga ibu rumah tangga, ya kan? Anak-anak sudah besar pada waktu usia 40-50 tahun itu. Waktu usia 30 tahun, ibu dari pagi sampai malam bekerja dari atas sampai ke bawah, begitu kan? Nah, tapi di usia 40 tahun, 50 tahun itu, otot kita memang karena keadaan keadaan ekonomi dan sosial kita, tapi juga secara fisiologis, otot-otot kita itu mengecil. Nah, kalau mengecil, aktivitas fisik juga mengecil, kebutuhan kalori juga menurun. Begitu, Prof. Dea. Apa akibatnya? Kebutuhan akibatnya adalah kita tidak boleh makan sebanyak pada waktu kita usia 25. Nah, patokannya adalah ingat-ingat, dan juga mungkin kita semua Prof. Dea tahu juga, kawan-kawan yang lain juga tahu,
betapa orang pada waktu umur 25 tahun masih kurus-kurus, ya kan? Masih segini-segini. Ya, ya makan kan? banyak. Ya. Jadi kita harus, patokan kita adalah pada waktu usia 25 tahun berapa kita makan pada waktu itu. Ya, okay. Jadi daripada bertanya kepada dokter gizi gitu kan, berapa kalori, nanti dihitung sama dokter gizi sekian kalori 1.200. Tapi yang lebih mudah itu adalah ingat pada waktu usia 25 tahun makannya seberapa, di usia 40-an tahun tidak boleh lagi sebanyak itu. Iya. Kalau dulu cuma makan setengah, nah makanya jangan makan dikit. Kalau dulu waktu masih 25 tahun makan cuma 1 piring, nah sekarang cuma boleh 3/4 piring. Gitu apanya. Ya, kalau tetap sama dia akan berlebih ya. Nah, kalau dia sama ya kan, apalagi diikuti dengan aktivitas fisik yang cuma duduk-duduk saja, makanya orang menjelang usia 50 tahun itu makin gemuk. Mudah sekali gemuknya. Bahkan katanya ada yang cuma makan air aja jadi apa? Jadi gemuk gitu kan. Nah, dan penumpukan lemak yang paling mudah itu adalah di bagian perut. Kalau penumpukan lemak di perut itu, Prof. Del, itu gampang sekali diabetes. Gampang sekali jantung. Jantung mungkin juga ada stroke dan lain-lain, kanker juga berhubungan dengan penumpukan lemak di daerah perut itu. Baik, Prof. En. Jadi ini kan jadi pemeo kitanya. Waktu mahasiswa uang tak ada, selera semua dimakan. Dan tidak gemuk pula ya, karena memang apalah semua dikerjain. Nah, setelah usia di atas 30, apalagi 40, gerakan sudah mulai dibatasi. Main bola nggak boleh lagi gitu ya. Nah, uang cukup nih, karena akan sudah mapan. Tapi tak boleh makan porsinya sama dengan orang muda, harus dikurangin ya, Prof. En ya. Jadi maksimal 75% dari porsi orang muda, Prof. En gitu ya? Iya. 75% dari waktu usia kita 25. Ingat, pasti kita ingat lah bagaimana cara kita makan waktu usia 25 itu. Ya paling tidak gini lah. Kalau usia muda kita kan selalu bertambuh. Sekarang paling tidak nggak boleh lagi bertambuh. Salah satu itu ya. Kalau dulu kita nambah ya kan, jangan nambah sekarang. Iya. Baik, Prof. En, sangat informatif sekali. Semoga kita selalu sehat-sehat dan sampai tua kita juga sehat dan jangan gemuk. Insya Allah. Gemuk, penyakit macam-macam. Oleh sebab itu, jaga jumlah makanan juga dan tentu juga jenis makanan yang sehat. Baik, Prof. En, terima kasih atas pencerahannya pada siang hari ini. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.